Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan 5 orang, yakni Leon Agustian Salim, saya Leona Stefanilis Lolo, Aisyah Nur Kaila, Syasha Tri Puspita Dewi, dan juga Yanto akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pembuatan Sistem Pencatatan Pembelian Warung Desa T berbasis aplikasi web untuk meningkatkan efisiensi akuntansi UMKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, lingkup proyek, dan juga solusi. Yang pertama kita mulai dari latar belakang. Warung Desate adalah sebuah UMKM yang telah beroperasi selama beberapa tahun, yang telah menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola dan mencatat pembelian mereka. Saat ini, mereka masih menggunakan metode manual dalam mencatat pembelian, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data, potensi kesalahan dan pencatatan, dan kesulitan dalam menganalisis informasi keuangan secara efektif dalam bisnis yang tumbuh. Warung Desa T membutuhkan solusi yang lebih efisien, terstruktur, untuk mengelola akuntansi pembelian mereka. Selanjutnya di sini ada lingkup proyek. Lingkup proyek ini mencakup pengembangan aplikasi web yang memungkinkan warung Desa T untuk mencatat dan melacak pembelian dari berbagai pemasukan. Pembuatan antarmuka yang user-friendly agar pengguna dapat dengan mudah memasukkan data pembelian. Selanjutnya ada otomatisasi perhitungan total pembelian dan jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada penyimpanan data pembelian dalam database yang terstruktur. Selanjutnya ada pembuatan laporan akuntansi yang dapat diakses oleh manajemen untuk analisis keuangan yang lebih baik. Yang terakhir adalah menganalisis data pembelian seperti pada bagian pembelian dan pemasukan. Selanjutnya adalah solusi dari proyek ini, yaitu solusi yang diusulkan adalah mengembangkan sebuah aplikasi web yang mengintegrasikan sistem pencatatan pembelian dan pelaporan akuntansi. Aplikasi ini akan memungkinkan warung Desa T untuk secara efisien mencatat pembelian, menghindari kesalahan pencatatan manual, dan memiliki akses yang lebih baik ke informasi keuangan. Selain itu, dengan aplikasi ini, warung Desa T akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi pembelian mereka serta melakukan analisis yang lebih baik untuk pengambilan keputusan bisnis. Berikut adalah gambar diagram IRD dari kelompok kami. Yang pertama ada entitas barang, terdiri dari atribut stok minimal, kode barang, harga beli, nama barang, harga jual, satuan, dan stok. Entitas barang ini memiliki relationship dengan supplier, yaitu barang dibeli dari supplier. Supplier ini memiliki atribut ID supplier. Entitas supplier ini memiliki atribut ID supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan nama supplier. Beli ini terdapat nomor beli atau disebut invoice. Kemudian ada tanggal, ada total, dan jumlah yang dibeli. Kemudian entitas barang ini memiliki relationship dengan entitas pelanggan, yaitu barang dijual kepada pelanggan. Pelanggan ini memiliki atribut yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan jual memiliki atribut ID jual, tanggal jual, harga pokok penjualan, total, dan jumlah. Ini adalah data mapping dari database kami. Nah, setiap foreign key dari masing-masing tabel terhubung dengan primary key dari tabel lain. Nah, contohnya yaitu ada di kategori. Nah, pada tabel pendapatan, ID kategorinya terhubung dengan tabel kategori melalui ID kategori. Oke. Nah, pada pendapatan, ID kategorinya di foreign key, sedangkan pada tabel kategori, ID kategorinya merupakan primary key. Begitupun juga dengan di tabel orderan dan tabel pelanggan. Nah, pada tabel orderan, foreign key ID pelanggan terhubung dengan primary key ID pelanggan di tabel pelanggan. Halo, perkenalkan nama saya Leon Agustian Salim dengan NPM 2231197. Saya akan menjelaskan tentang Physical Database Design. Nah, di sini bisa dilihat ada create table, orders,
lalu ada ID order yang saya tambahkan sebagai not null, tidak boleh kosong. Lalu ada ID pelanggan, orderan harga semuanya. Lalu di sini ada ID order sebagai primary key. Lalu sama seperti tadi, ID pelanggan mempunyai primary key dan not null. Sampai ke bawah, di sini. Orders mempunyai ID pelanggan sebagai foreign key, pendapatan sebagai di tabel pendapatan ada ID kategori sebagai foreign key, lalu ada pengeluaran, ID kategori, penjualan, ID order, piutang, ID pelanggan, utang, ID pelanggan, itu sebagai foreign key. Di setiap tabel mempunyai yang namanya primary key dan concentrate not null. Halo, perkenalkan nama saya Syasha Tripuspita Dewi dengan NPM 2231123 dari kelas 3 SIM B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi transaction pada basis data di aplikasi yang kami buat. Jadi ini database untuk aplikasi yang kami buat, database dengan nama Desate, di mana Desate ini merupakan nama UMKM yang kami pilih. Nah, pada database Desate ada beberapa tabel. Nah, untuk mencoba implementasi transaction, di sini saya memilih tabel piutang untuk menjalankan transaction. Di sini saya akan menampilkan data yang ada di tabel piutang, di mana data di sini merupakan bukan data asli karena aplikasinya belum jadi belum ada data yang masuk dari user. Jadi ini baru data yang dibuat sementara agar si transaction itu bisa berjalan. Oke, di sini kita bisa start transaction, di mana di sini kita bisa memasukkan perintah berupa update, lalu dilanjutkan dengan nama tabel piutang set, di mana di sini kita akan mengubah nilai pada kolom total menjadi 13.000. Oke, where ID pelanggan itu sama dengan P03. Oh ya, ini karena data type-nya varchar, kita harus pakai tanda petik. Jadi pada transaction ini saya ingin mengubah nilai total dari ID pelanggan yang memiliki ID pelanggan itu P003, di mana di sini P003 totalnya itu 300. Dan kita coba start transaction-nya. Oke. Ini sorry, ini harusnya start ya. Begin, bukan start. Oke, di sini kita execute. Oke, sudah. Lalu kita execute bagian update ini. Oke, di sini sudah muncul one row affected. Mari kita coba lihat kita execute, kita lihat apakah si piutang yang tadinya 300 udah jadi 13.000. Oke, di sini P003 sudah 13.000. Jika kita ingin mengembalikan nilai data pada ID pelanggan P003 menjadi sebelumnya, yaitu 300, kita bisa menggunakan perintah rollback di sini. Terus kita coba execute.
Oke, di sini sudah sukses dan kita coba lihat lagi apakah pada ID pelanggan P003 ini menjadi 300 atau sudah tidak 13.000 lagi. Oke, di sini total pada ID pelanggan P003 sudah 300. Oke, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.